Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitri Salamah, NIM 7211419017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek 3 dan proyek 4. Yang pertama proyek 3, mengenai proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Bagian-bagian dari dokumen HTML ada dua, yaitu kepala, memberikan informasi mengenai peranti lunak browser atau penjelajah web. Pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Yang kedua tubuh, memberi tahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar, berisikan gambar, tabel, daftar, dan link. Ini adalah contoh proyek yang sudah jadi. Langkah-langkah membuat dokumen Notepad. Yang pertama, mulailah dengan membuka Notepad. Dengan klik Start, kemudian Program, maka program Notepad akan muncul dalam daftar, atau dengan mengklik aksesoris sebelum pilihan Notepad muncul. Ini adalah dokumen Notepad untuk membuat halaman web. Langkah yang pertama, ketik baris 1 hingga 5 pada figur P3,2 ke dalam dokumen Notepad. Contoh HTML mengharuskan perintah awal dan akhir, misalnya dalam kurung HTML atau dalam kurung garis miring HTML. Pada baris 1 sampai 2 menentukan judul halaman web, yaitu University Pizza, dan memulai pada bagian tubuh pada HTML. Baris 6 adalah penentu tempat di mana halaman web. Baris 6 top of page adalah jangkar. Dalam HTML, perintah dapat berbentuk huruf besar ataupun kecil. Untuk menempatkan University Pizza di bagian tengah atas web dengan huruf merah besar. Baris 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf. Baris 8 ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahap, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop down, mengembalikan perubahan menjadi bentuk awal pada baris 10, dan perataan paragraf awal pada baris ke-11. Selanjutnya, memberikan daftar lokasi di mana pizza dijual. Sebuah garis kosong disisakan setelah satu paragraf. Baris 12 menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu garis kosong tambahan. Kita membuat daftar yang beraturan pada baris 13 dan memberikan judul location. Kemudian membuat daftar berisikan 3 halaman hal, yaitu perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street. Dengan menggunakan perintah IE, Anda dapat melihat bahwa perintah unorder list dimatikan pada baris ke-17. Langkah-langkah menyimpan dokumen HTML. Pertama, klik Start, kemudian Program, Aksesoris, kemudian Notepad. Setelah berada pada editor, Notepad lengkap instruktur umum HTML yang ada di jawaban soal nomor 3. Simpan file tersebut dengan cara klik menu File Save As. Pada kolom file name beri nama file, sedangkan pada kolom Save As type cari dan klik All File Save. Untuk membukanya, aktifkan Internet Explorer lalu tekan tombol F5 pada keyboard. Gambar di samping adalah jenis dan pengodian Save As. Setelah halaman web disimpan, Anda dapat melihatnya untuk memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik dan tidak perlu menutup program Notepad. Bukalah browser web dan pilihlah sub perintah file, kemudian open. Ketikkan nama file untuk menemukan, klik OK. Maka halaman web Anda akan muncul pada browser lain. Keuntungan dan kelemahan Notepad. Keuntungan, kode yang dibuat efisien, manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Kelemahan, keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode HTML. Meskipun sederhana, pengkodean di Notepad memakan banyak waktu. Mendesain HTML dapat dilakukan dengan dua cara, menggunakan HTML editor seperti Microsoft Frontpage, Adobe Dreamweaver, dan lain-lain. Kalian juga dapat menggunakan editor Notepad yang telah tersedia di Windows komputer kalian. Yang kedua dengan cara menulis sendiri secara manual satu persatu teks-teks HTML ke dalam dokumen HTML. Proyek yang keempat yaitu formulir survei web atau HTML siswa. Pada contoh ini, kita dituntut untuk membuat dokumen Notepad berupa formulir survei yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau HTML, sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Pembuatan formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Ini adalah contoh jadinya. Ada 2 teknik. Teknik yang pertama adalah fill text.
Misalnya untuk field name di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Teknik yang kedua yaitu tombol radio. Misal we're in school. Tombol radio digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Kotak cek live on campus dan do you own a car serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Area teks memungkinkan beberapa barisan ketikan, sedangkan field text hanya memungkinkan satu baris saja. Sebuah area teks dapat menampung sederet alamat, tetapi perusahaan dapat memecah-mecah alamat menjadi beberapa bagian menggunakan field text. Pilihan jenis field harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut ingin menampilkan formulir tersebut dan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Masing-masing field input memiliki paling tidak 2 karakter, sebuah nama field dan sebuah nilai. Field dapat dinamai school year, nilainya bisa jadi FR, SO, JR, atau SR. Pengguna dapat melihat informasi ditampilkan di layar komputer, tetapi komputer mengenali nama field dan nilai yang dialokasikan untuk field tersebut. Ini adalah contoh kode HTML. Tahap pembuatan yang pertama, mulailah dengan menulis ini. Masing-masing baris di atas disebut tag. Ada tag pembukaan dan ada tag penutup. Untuk menuliskan tag penutup, cukup tambahkan garis miring di depan tag pembuka. Sebagian besar tag memiliki tag penutup. Formulir ini tidak jauh berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris 6 dan 47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Ingatlah bahwa baris bernomor pada figur ini hanyalah berfungsi sebagai titik referensi. Bagian tersebut tidak akan muncul dalam file kode HTML untuk halaman web. Perintah farm atau dalam kurung garis miring farm memberitahu browser web akan mencatat informasi dari pengguna. Tanpa perintah ini, untuk memulai dan mengakhiri formulir, halaman web tidak mencatat informasi dari pengguna. Baris 14 dan 15 adalah perintah yang menangkap input untuk field name dan email. Baris 23 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Field name haruslah sama dengan tombol radio. Pada contoh ini, nama yang dicantumkan selalu school year. Satu-satunya yang dilihat dari baris 23 adalah sebuah tombol radio dan kata freshman. Perhatikan 4 fitur penting mengenai baris 23. Jenis field, nama field, nilai field, dan fakta bahwa pilihan ini sudah memiliki tanda cek dari awal. Jenis field radio menyebabkan browser web memberi lingkaran yang dapat dimasukkan dengan sebuah klik mouse. Perhatikan field value pada baris ke-23. Ketika lingkaran sebelum frasa freshman dipilih, komputer tersebut memasukkan nilai FR pada field school year. Pengguna halaman web melihat frasa freshman, tetapi browser melihat nilai FR ketika lingkaran tersebut dipilih. Baris 29 dan 30 membuat kotak cek yang nampak pada contoh. Perhatikan bahwa nama field berbeda pada baris 29 dan 30, sehingga masing-masing baris membuat fieldnya dan banyak kotak cek dapat dipilih. Jika kotak live on campus dipilih dengan klik mouse, maka field on akan memiliki nilai yes. Baris 42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Dua jenis input khusus dibutuhkan untuk membuat browser web menindak informasi yang dikumpulkan oleh sebuah formulir, submit dan reset. Perintah reset pada baris 6 menampilkan frase reset from value to their default pada tombol. Ini akan mereset ulang semua pilihan kepada isian awal. Cara menyimaknya adalah jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks, dan ekstensi file txt secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, Anda dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Anda tidak harus menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web, dan pilihlah perintah file diikuti subperintah open ketika nama file atau browser. Untuk mencarinya dan ketiklah tombol OK. Halaman web Anda akan muncul di browser. Gambar di samping adalah contoh tugas yang telah selesai.